anak-anak yang menjadi mentor mereka itu nanti adalah mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 yang sudah kuliah, tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2, dan juga yang sedang melaksanakan VCE study seperti year 7, year 11 dan year 12. Jadi ini mohon disebarluaskan kepada komunitas kita. Kalau ada kawan-kawan kita yang mempunyai anak year 7, year 8, year 9, itu diapakan nanti ada nanti launchingnya atau inductionnya itu sekitar tanggal 1 hari Sabtu tanggal 1 Februari. Hari Sabtu nanti ada detailnya, nanti akan kita emailkan. Hari Sabtu tanggal 1 Februari kita launching di sini. Jadi anak dengan orang tua kita mau adakan seperti kita undang. Pertama kita coba jelaskan dulu kepada orang tuanya apa ini programnya, apa yang kita expectationnya. Kemudian setelah itu kita makan siang, setelah itu dengan anak-anak saja kita adakan seperti a brief study skill gitu untuk dengan mereka. Jadi ini mohon intinya disebarluaskan. Insyaallah ini suatu hal yang kita coba cover untuk membantu menciptakan culture sukses gitu. Jadi membantu untuk pursue sukses gitu, high academic excellence gitu. Itu yang kita coba membantu membentuk di komunitas kita. Karena concernnya kami dan juga anak-anak yang menjadi mentor mereka itu seperti kemarin itu adalah kalau kita lihat sekolah-sekolah yang top itu di Victoria, contohnya itu either sekolah swasta seperti gitu kan, grammar school gitu, atau sekolah-sekolah Yahudi gitu. Nah, itu yang menjadi top sekolahnya nih. Kalaupun kalau yang menjadi individual achieversnya itu adalah kalau dilihat dari 10 itu 8 namanya itu nama-nama Cina gitu. Dan atau India gitu. Tidak ada nama-nama Indonesia atau nama-nama Muslim gitu. Itu kan satu hal yang seharusnya menjadi concern kita bersama. Kita coba membantu melalui ini menciptakan culture gitu, untuk encourage anak-anak kita itu menjadi high achiever juga dalam masalah akademik gitu. Itu yang kita coba di sini melalui ini. Jadi sekali lagi tolong disebarluaskan kepada kawan-kawan kita, saudara kita, kepada orang tua yang memiliki anak umur secondary school, year 7, 8, and 9, kelas 7, 8, dan 9 di SMP, secondary school. Jadi ini insya Allah kita coba launchingnya tanggal 1 bulan Februari, hari Sabtu. Tanggal 1 hari Sabtu bulan Februari tahun depan insya Allah. Kalau ada yang sudah berminat silahkan mendaftar dan nanti kita coba bikin buat email penjelasan datangan selanjutnya akan menyusul. Demikian saja sementara ini, insyaallah agak terlalu panjang pengumuman. Sekarang kita minta kepada Ustadz kita, Pak Nur Samsi, untuk memberikan tausiahnya kepada kita bersama. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian seakidah. Alhamdulillah kita jumpa lagi
di masjid yang mulia ini, walaupun kemari saya mendengar berita tidak ada acara Jumatan lagi di sini, tapi Jumat tetap berjalan di tempat yang lain. Tadi saya kebetulan ikut sholat Jumat di mana tuh sababnya? Mulgrave. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata Ustadz Gun-Gun, harinya masih tetap, cuman bukan Friday, hari Jumat, karena sholat Jumat. Pertama-tama saya mohon maaf. Saya berduduk, bukan berdiri. Duduk di sini bukan untuk menceramahi bapak-bapak di sini, tapi cuma masalah ingin ukhuwah, karena kebetulan datang ke sini disuruh ngomong, dikasih mikrofon. Malu kalau saya menceramahi bapak-bapak di sini, para asatidz banyak ini. Ustadz Gundun yang enggak asing lagi. Pak Man, itu juga pengurus, Bapak Bambang mana nih? Dan yang lain-lain, Ustadz Edward yang sangat aktif dalam membina anak-anak generasi mendatang. Ini bukan pekerjaan yang gampang ini. Itu masalah the future. Generasi terbaik yang saat ini kita akan didik itu adalah perkembangan nanti, kemajuan umat di masa mendatang. Itu ditentukan oleh anak-anak saat ini. Masya Allah. Alhamdulillah yang saya dengar perkembangan Masjid Westol ini, kadang-kadang juga iseng-iseng saya buka itu live streamingnya, Masya Allah, kalah lah kalau saya nggak punya di sana. Tapi CD ada di CIDE, Sentra Islamic Dakwah dan Education. Yang pasti alhamdulillah ini perkembangan bagi kita, walaupun di negeri yang memang istilahnya komunitasnya bukan komunitas Islam, tetap kita pada tahun-tahun kemari umat Islam di seluruh dunia, di negeri barat terutama, itu berkembang pesat, maju. Bahkan seolah-olah saya bisa katakan kayaknya banyak ayat-ayat yang baru turun gitu. Kalau saya masih tahun-tahun 80-an, itu tahun 80-an baru keluar SMA ya, STM 79. Itu ayat-ayat jilbab aja belum turun. Emak kita, ibu kita masih pakai kerudungan biasa. Ya, itu turun-turunnya ya itu hampir turun kayaknya. Surat An-Nur, surat Al-Ahzab baru turun itu. Alhamdulillah sekarang di sini jilbaban di mana-mana. Di London, di mana-mana, di Inggris, di Amerika, itu. Terus ayat-ayat Islam kafah, udkhulu fis silmi kafah juga tahun 80-an juga turunnya kayaknya. Mohon maaf ini bukan serius, ntar sakitnya Pak Nur Samsi baru tahu katanya Al-Quran ayatnya baru turun. Ini mohon maaf ini cuma istilahnya. Ya bukan guyonan, intermezzo dikit lah. Enggak juga sarkasm. Ya kurang lebih lah gitu. Walhasil itu perkembangan kita, semua adalah di tangan kita. Generasi yang akan datang adalah saat ini kita tentukan. Apabila saat ini kita tetap biasa-biasa seperti tahun 80-an atau 79-an, 75-an atau tahun 60-an, ya Islam enggak akan berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Apa sih sebetulnya yang ada di diri mereka? Diri kaum muslimin itu terdiri dari cara berpikir, cara menentukan sikap, bagaimana dia memegang agama ini. Itu diri mereka. Kalau diri mereka itu memegang Islamnya tetap sama seperti begitu, nggak akan terjadi perubahan yang akan datang. Alhamdulillah kita bersikap dinamis. Alhamdulillah juga kemajuan Islam terjadi di mana-mana. Walaupun banyak rekayasa-rekayasa untuk menghabiskan agama Islam yang terbaik ini,
agar umat Islam ataupun agama Islam ini sama dengan agama lain. Banyak juga para tokoh-tokoh yang ingin menyamakan, berusaha tidak memunculkan satu agama. Apalagi kemudian dibalut dengan atas nama humanisme, kemanusiaan, humanism. Jadi atas nama kemanusiaan, agama itu hampir dikatakan tidak perlu muncul di permukaan publik. Sehingga kalau di publik nggak perlu bawa-bawa nama Kristen ataupun Islam ataupun Yahudi. Pokoknya kita sama-sama manusiawi. Perhatikan nggak bapak-bapak, ibu-ibu di shopping center, terutama saya memperhatikannya di daerah Sydney, saya nggak tahu di sini. Pertama kali saya datang itu kalau Merry Christmas, Natalan di shopping center itu banyak pohon cemara, di atasnya tanda salib. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian hilang itu, nggak ada lagi tanda salib. Yang ada hanyalah bintang, gambar bintang di atas cemaraknya, di mana-mana shopping center bintang. Nah sekarang bintang itu juga hampir hilang, diganti sama bola-bola. Itu yang saya perhatikan aja. Wallahu alam ada pola-pola apa, ada juga unsur apa saya nggak tahu. Yang jelas ini salah satu cara berpikir Barat untuk meredam satu agama tertentu untuk supaya tidak muncul banget gitu agamis gitu. Kita ini semua sama, manusiawi, yang berangkat dari cara berpikir yang sama, cara berbuat sama, kebaikan juga atas nama kebaikan yang sama. Nah di sini kemudian nanti timbul agama baru yang bernama misalnya pluralisme. Jadi banyak aliran-aliran tetapi tetap kita ini hidup sama di publik. Sistemnya juga sama. Kemudian landasan akidah dalam tanda petik atas nama mereka, ideologi juga sama. Ini yang terjadi. Tetapi kita sebagai agama akidah dan syariah nggak akan bisa disamakan dengan yang lain. Memang Islam ini adalah agama yang beda, tampil beda mulai dari akidahnya. Kemudian suruh bersyariah. Di sana juga ada unsur-unsur yang istilahnya tidak bisa ditukar dengan apapun. Inilah perbedaannya Islam dan agama lain. Dulu saya pernah menyampaikan di masjid ini juga, saya katakan bahwasannya Islam adalah agama aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hablum bin nafs, hubungan dengan dirinya sendiri yang berhubungan misalnya dalam cara berpakaian, bagaimana cara makan dan sebagainya, hubungan dirinya sendiri, ngurus diri, membersihkan diri. Kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lain yang terdiri dari wilayah muamalat ataupun bagaimana interaksi antar manusia yang sering orang sebut namanya adalah hablum minan nas, termasuk bagaimana cara bernegara, bermasyarakat, kemudian interaksi antar manusia, hutang pinjam, kehidupan. Nah ini Allah mengatur di dalam agama Islam itu sendiri, masalah ini tidak bersifat bebas, tetapi terikat dengan hukum-hukum Allah. Apalagi kemudian hubungan yang ketiga ini, hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu spesifik, orang juga tahu, di dalam agama lain juga ini justru yang ditekankan nomor satu. Jadi agama itu sebenarnya yang ini aja katanya, kalau menurut agama selain Islam. Itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Ibadah, akidah, keyakinan terhadap Tuhannya. Tidak boleh dibawa-bawa ke wilayah publik. Karena kalau dibawa ke wilayah publik itu akan berbenturan dengan yang lain. Nah di sini saya mau menyampaikan hal ini bukan berarti saya akan menyampaikan satu provokasi yang kemudian nanti di masyarakat kita menjadi satu yang masyarakat yang antisosial ataupun intolerans, tidak tolerans, yang seharusnya mereka bilang kita harus bersama-sama integrate dan saling punya toleransi. Nah bagaimana batasan ini di dalam agama Islam itu sendiri, kita jelas dibatasi dengan ayat yang kita sama sekali insya Allah semua hafal. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu din kamu dan bagiku din aku. Ini masalah din. Hanya saja ketika bicara masalah din ini cakupan yang mana? Ini yang orang-orang
selisih dalam hal ini. Kita banyak melihat di YouTube sekarang lagi ditimbulkan misalnya Abdurrahman Center dan anaknya yang paling sekarang semangat banget, siapa namanya? Gus Dur anaknya. Nah itu Yeni Abdurrahman Wahid. Nah itu sedang memunculkan agama Islam sebetulnya yang seperti ini gitunya. Yang toleran, yang suka jagain keamanan tentang agama lain yang sedang merayakan hari besarnya. Jadi konsentrasi ke arah situ agar kita ini ya tidak ada border dalam saling menolong. Bahkan kalau dia mendirikan gereja kita juga ikut. Kemudian mengamankan hari Natal dan sebagainya. Seolah-olah melupakan ayat ini yang telah lama dibina oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya. Masalah-masalah yang akidah seperti ini harus ada batasan. Mereka adalah agama mereka dan ini adalah agama kita. Yang tadi kita katakan di dalam Islam, agama kita itu tercakup dari 3 aturan yang menaungi kita, dilandasi oleh sebuah bangunan ataupun azas, yaitu akidah Islam, beriman kepada Allah, tauhid. Nah ini landasan kita. Jadi bukan berarti kita nggak bisa toleran, bukan berarti kita juga harus bermusuhan. Tetap di dalam hal yang lain, muamalah itu adalah hubungan-hubungan secara kompleks terhadap umat-umat dan agama lain. Ketika di Madinah dahulu, Rasulullah dalam bermasyarakat ketika menjadi pemimpin, masyarakatnya itu majemuk. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, nggak masalah. Bahkan di dalam Alkitab, Al-Quran, kitab kita pun bagaimana diatur, bagaimana untuk kalau seorang Muslim menikahi orang-orang yang ahlil kitab, diatur di sana juga. Artinya kita nggak menutup diri kemudian bermusuhan dengan mereka, tidak. Cuman masalah-masalah yang ad-din, yang hubungan yang berhubungan dengan aturan-aturan ini kita strict di dalam agama ini, tidak semau-mauan begitu. Makanya ada sebuah istilahnya joke istilahnya ya. Ketika kita harus mengucapkan Natal, Tahun Baru, ataupun agama mereka misalnya Selamat Natal. Itu di sini wilayah ikhtilaf, bukan ikhtilaf, pada berselisih di kalangan kaum muslimin karena memang satu ingin mendorong umat ini menjadi pluralistik, yang satu lagi strict terhadap agamanya. Nah sementara ada cerita itu terus diteruskan, kamu kok kenapa nggak mengucapkan Selamat Natal, Selamat Tahun Baru ataupun Merry Christmas ataupun dan lain-lain agama itu. Yang smart sedikit menjawabnya begitu. Mereka pun nggak mau orang-orang Kristen kalau disuruh bersahadat gitu. Kalau seandainya toleransi, harusnya orang-orang agama lain pun harus belajar syahadat juga, mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sebagainya. Nah ini memang wilayah ini dikatakan adalah wilayah yang memang nggak bisa masuk ke arah lain dan juga yang dari luar masuk ke Islam, Islam masuk ke luar. Ini telah diajarkan di dalam Islam sejak dahulu sampai di dalam pemerintahan Islam itu nggak ada yang namanya orang-orang non-Islam itu ikut membuat sebuah aturan Islam. Jangankan membuat aturan, menjadi juru tulisnya aja ketika zaman Umar bin Khattab itu di Mesir, Amr bin Ash mempunyai sekretaris yang non-Islam. Kemudian Umar marah untuk memecatnya. Karena memang ketika laporan-laporan wilayah diadakan di sebuah masjid, seorang non-Islam itu Kristen, Nasrani, nggak boleh masuk masjid. Nah di sini ketahuannya Umar kenapa bertanya kepada Amr bin As, kenapa mereka nggak mau membacakan laporan ini di masjid? Apakah ia dalam keadaan junub katanya? Amr bin As bilang tidak. Iya karena bukan beragama Islam. Nah disinilah Umar kemudian marah, Umar bin Khattab waktu itu menjadi Amirul Mukminin, sehingga disuruh ganti kepada
yang bukan selain agama Islam, yaitu harus beragama Islam. Artinya di sini memang masalah urusan-urusan aturan Islam strict di sini. Nah, untuk ini kita harus juga memang kemudian meluruskan bagaimana ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tadi sebagaimana dalam Qul huwallahu ahad ataupun Qul ya ayyuhal kafirun, di sana ada lakum dinukum waliyadin. Kemudian ada ayat yang lain misalnya walana a'maluna walakum a'malukum la hujjatan bainana wa bainakum. Kemudian juga ada lagi ayatnya innamal musyrikuna najas. Najasun atau najas nih Pak Gubernur nih. Saya juga ayatnya lupa itu. Innamal musyrikuna najasun atau najasun. Jadi sesungguhnya kaum musyrikin, ini bahasa Indonesianya, najis. Apanya yang najis? Apakah kulitnya? Nyentuhannya? Bukan. Itu banyak mufassir menerangkan tentang cara berpikirnya. Nah, sehingga di sini harus ada batasan antara orang Islam dan orang musyrik. Antara orang Islam dengan non-Islam. Berwali pun nggak boleh, menjadikan pemimpin juga nggak boleh. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 51 kalau nggak salah, surat 5. Dikatakan la tattakhidul yahud wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil mereka menjadi pemimpin atau teman dekat orang dalam. Karena sebagian mereka dengan sebagian yang lain sebagai loyalitas di antara mereka. Kita tidak boleh mengambil loyalitas terhadap mereka. Wa man yatawallau minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang di antara kamu menjadikan mereka sebagai loyalitasnya ataupun pemimpinnya, maka termasuk kelompok mereka. Banyak ayat-ayat yang seperti itu berbunyi. Nah, kemudian kadang-kadang memang kita bingung. Akhirnya gini. Di sini ada komunitas yang bukan Islam, sedangkan di sini ada komunitas Islam. Bahkan sekarang lebih pelik lagi, lebih sulit lagi, kita hidup ada di tengah-tengah komunitas yang non-Islam. Bagaimana ini kemudian keadaannya harus kita lakukan? Apakah kita mengadopsi fikih minoritas yang telah dibukukan oleh Yusuf Qaradawi misalnya di zaman sekarang yang dulu nggak pernah ada? Apakah ini ranah ijtihadiyah? Ataupun pernah ada di zaman dulu-dulu kita ini minoritas. Ketika di zaman Rasulullah di Mekah dan sebagainya. Nah, ini harus kita lihat, luruskan. Dan juga ada sejarah memang ketika zaman kekhalifahan juga rancu dalam berpikir seperti ini. Ketika Sultan Al-Mansur ataupun Khalifah Al-Mansur dalam era Daulah Abbasiyah kalau nggak salah, saya lupa itu, Al-Mansur. Sampai bingung bagaimana untuk menghadapi produk-produk yang datang dari orang kafir. Sehingga mereka mengharamkan mesin fotokopi. Jadi Al-Quran itu nggak boleh difotokopi. Harus tulis tangan. Sampai-sampai terjadi Islam kan pernah gemilang juga. Pernah bisa memproduk jam tangan dan sebagainya. Yang kemudian dihadiahkan kepada Kaisar Rom dan sebagainya. Kemudian pernah terjadi cara berpikir kejumutan yang seperti ini. Seolah putus generasi yang tadi pinter dan maju menjadi generasi yang jumut karena tadi memahami antara kafir dan mukmin tadi, sehingga mengharamkan jam tangan kembali. Ketika Barat udah maju, the Dark Ages tadi misalnya ketika Renaissance terjadi, kemudian orang Islam dalam apa itu? Kalau dalam film ini. Saya lupa filmnya, Lion of Saudi Arabia, Florence of Saudi Arabia ya. Iya, Lawrence of Saudi Arabia. Lawrence of Arabia. Ya, itu tergambar seolah-olah orang Islam itu norak-norak saat itu digambarkan. Walaupun ini kita nggak percaya dengan film, tapi bisa kita ambil gambaran dalam sejarah itu memang faktanya ada seperti itu. Umat Islam itu sedikit norak gitu dengan produk-produk luar negeri karena memang sebelumnya pemerintahan jumud sampai mendengar ada jam dinding berbunyi itu seolah-olah berpikir jam dinding itu ada jinnya. Bunyi tek-tok tek-tok tek-tok. Ya karena memang ini produk-produk barat seolah-olah. Padahal asalnya dulu orang Islam juga yang menemukannya. Nah, ini coba gambaran aja yang pernah terjadi, sehingga pernah juga Islam mengharamkan mesin fotokopi tadi, produk-produk luar negeri.
dan sebagainya. Nah, ini harus kita luruskan untuk generasi kita ini, apa sih sebenarnya yang tadi dari beberapa dalil nas yang kita telah baca, misalnya nggak boleh perwalian, orang musyrik ini adalah najis, kemudian kita nggak boleh ada masuk ke wilayah-wilayah aturan Islam dan sebagainya. Kemudian juga bagi kamu dan agama kamu, bagiku agama kamu, bagiku dan sebagainya. Artinya seolah-olah ada pembatas. Batasannya di mana ini? Belum ada kemudian para ulama-ulama yang membuat satu kodifikasi ataupun sebuah cara berpikir yang memang terbukukan sehingga umat selanjutnya tercerahkan. Nah, ternyata ada indikasi dari tulisan-tulisan dari Al-Ghazali, Imam Ghazali. Di sana kalau nggak salah membahas tentang ilmu nakal, istilahnya ilmu nakal dan ilmu akal, ulumul akal dan ulumul nakal gitu. Kalau nggak salah gitu, saya juga lupa ini karena lama saya pernah baca ini. Termasuk Ustadz Hafiz yang pernah kemari menerangkan hal ini makanya saya transfer seingat saya juga lupa itu. Yang intinya adalah di sana membahas tentang bagaimana cara berpikir kita yang seharusnya dalam Islam. Ini Al-Ghazali mengambil pembahasan di sana yang namanya ilmu yang disebut nakal itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Islam, syariat, aturan hidup. Yang namanya akal itu adalah ilmu-ilmu terapan seperti sains, teknologi, mekanik ataupun berhubungan dengan ilmu terapan yang bahkan saintis ada istilahnya ilmu fisika. Tetapi di sini Al-Ghazali membahas tentang ini cuma global aja, dibiarkan begitu saja. Tapi cukup tercerahkan kita ini bisa membatasi bagaimana hal-hal yang memang boleh kita ambil dari barat yang berhubungan dengan ilmu akal ini, yang berhubungan akal, yang ilmu terapan. Tetapi ketika nanti detailnya ini yang repot lagi. Sebagai contoh gini, fisika kita boleh belajar dari orang-orang non-Islam. Tapi ketika detail ilmu fisik misalnya, katakan sebagai contoh detailnya adalah gravitasi bumi gitu. Jadi hukum gravitasi bumi itu kan kita sama-sama paham. Walaupun saya juga bukan dari background university, artinya ini gambaran aja, mungkin yang sarjana di sini akan lebih mengembangkan cara pembahasan ini. Bagaimana gravitasi itu yang benda dari atas akan jatuh ke bawah, ditarik oleh bumi. Nah, ini kan ilmu fisika. Kemudian nanti bisa membuat sebuah bangunan ataupun jembatan, mekanisme satu bangunan, ilmu gaya terbagi rata, ada momen gaya dan sebagainya. Nah, ini dari ilmu fisik. Tetapi ketika nanti akan mendetail lagi ilmu fisik ini, kemudian yang narik siapa itu? Gravitasi itu yang nariknya siapa? Gaya tarik bumi itu adanya di mana? Senternya di mana? Bentuknya gimana? Dulu saya masih bodoh ya, taunya besi berani itulah guys. Ternyata kalau besi berani kan artinya magnet itu sendiri, itu yang ditarik itu barang-barang yang logam dan sebagainya. Ternyata yang atas jatuh ke bawah itu semuanya tidak hanya logam, bisa kayu, batu dan sebagainya. Nah, yang nariknya siapa? Kemudian disinilah kemudian nanti para sains berselisih, kemudian sampai-sampai diberi nama misalnya metafisik misalnya. Nah, ini hal-hal yang udah berbentuk materialistik tapi tidak materialistik lagi. Ada unsur-unsur yang di luar daripada fisik tadi sendiri. Sebagaimana manusia misalnya, asal usul manusia ini fisik kan, berhubungan dengan materi. Manusia lahir dan sebagainya, para kedokteran itu mempelajarinya. Tapi kalau nanti udah mulai detail kayak Darwin itu, asal usul manusia sebetulnya dari mana sih? Sebelum Adam ini siapa sih? Nah, kemudian ketemulah ternyata monyet yang udah sempurna ini manusia ini katanya. Nah, itu kan udah masuk ke
daerah yang lain. Nah ini cara berpikir siapa ini yang menemukan ini? Orang-orang non-Islam. Nah untuk itu tadi, kita ketika berbicara dengan pemikiran Al-Ghazali, jadi masih belum tuntas ketika detailnya. Nah di sini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang disampaikan dan ditulis oleh Taqiyuddin An-Namadi tentang bagaimana detail yang sebenarnya yang harus kita pilah-pilah di dalam hal yang berhubungan dengan produk-produk dari non-Islam ini. Di sinilah kemudian di dalam kitab Nizam dikatakan ada al-hadarah, ada hadarah dan madaniyah. Jadi ada hadarah yaitu majmu'un mafahim anil hayah yang berhubungan dengan perkumpulan pemahaman daripada kehidupan, konsep-konsep hidup. Ini hadarah. Kalau madaniyah yang berbentuk materialistik, materi dan bentuk-bentuk fisik, satu hal yang istilahnya bisa dilihat dengan mata, di indera dan sebagainya. Nah ketika dua kita pisahkan ini, kemudian nanti yang harus kita hati-hati dalam hal yang berbentuk hadarah. Hadarah ini adalah suatu konsep hidup, cara berpikir orang, bagaimana untuk membuat sebuah sistem hidup manusia keseluruhan di seluruh dunia ini. Nah ini nggak boleh kita mengambil dari non-Islam, dari orang kafir. Sebagaimana tadi kita bacakan, orang musyrik ini cara berpikirnya najis. Karena najis itu cara berpikirnya kan berhubungan dengan hanya materialistik aja, nggak ada hubungan dengan halal dan haram. Ini nggak memiliki non-Islam ini aturan di dalam sebuah syariat Islam itu yang sebut halal dan haram, dilarang dan diperbolehkan. Nah ini hadarah. Masih ada terusannya lagi ketika bicara masalah materi tadi. Kalau kita katakan materi ini madaniyah yang berhubungan dengan materialistik, boleh dari orang non-Islam. Katakan orang non-Islam memproduk sebuah bangku gitu, ataupun kursi, furniture, bangunan, alat-alat produksi, mobile phone dan sebagainya. Nah ini boleh-boleh aja. Makanya kalau kita lihat sejarah Islam itu sendiri, bahwasanya Rasulullah SAW pernah juga mengadopsi mata uang dari Rum. Jadi Islam mencetak uang sendiri itu di masa Muawiyah. Nah uang dari Rum ini zaman Rasulullah sampai Khulafa'ur Rasyidin, ini produk-produk non-Islam. Jadi menggunakan uang non-Islam. Artinya ini materi, alat tukar. Tetapi materi ini tidak sebegitu gampang kita memahaminya bahwasanya sekedar materi. Kemudian orang dipaksa untuk trust terhadap materi ini bahwasanya ini mempunyai value sebagai alat tukar. Nah di sini cara berpikir. Pada saat itu zaman Rom setiap uang yang keluar itu ada backupnya, backup emas dan perak. Dan Islam kemudian melanjutkannya seperti itu. Ini masalah pemikiran yang memang di dalam hadis-hadis Nabi dan sebagainya diajarkan hal itu. Nah jadi ada materi yang berhubungan dengan hadarah itu sendiri. Nah ketika materi berhubungan dengan hadarah di dalam Islam it's okay misalnya, nggak masalah, kemudian boleh kita adopsi. Sebagaimana kita punya mobile phone, ini materi, boleh aja kita ngambil mobile phone ataupun komputer, CD ini istilahnya ini materi. Tetapi ketika CD ini diisi sebuah program, nah itu cara berpikir mulai. Nah CD ini mengandung misalnya film porno, maaf, ya itu. Nah kemudian kita konsumsi terhadap kepada anak-anak kita, kepada kita. Ini hal-hal yang bukan ajaran Islam. Tapi CD-nya ini adalah hal yang boleh diadopsi. Nah ini kita katakan madaniyah yang materi yang kemasukan hadarah. Sama kayu, dimanapun kita boleh pakai kayu. Kita buat pajang kayu seperti ini buat bahan untuk pengajian, ataupun kayu buat bangunan, kita bikin jemuran, tiang listrik. Tapi kalau kayu itu kemudian spesifik dibuat tanda salib, kita pajang di ruang tamu,
Nah itu kayu yang berhubungan dengan hadharah. Nah cara berpikir orang, untuk apa dia masang kayu ini? Nah ini udah nggak boleh. Ataupun pisau, pisau hadharah, sesuatu yang untuk motong. Ataupun alat senjata, keris. Itu boleh-boleh aja materi, buat nusuk musuh, kalau dalam peperangan ada penjahat dan sebagainya. Tapi ketika itu udah mulai masuk hadharah, menjadi keris, harus dimandiin tiap malam Jumat. Enggak buat nusuk lagi, jadi buat nunjuk-nunjuk. Ataupun buat ngusir jin, seolah-olah. Terus kemudian dipajang di tempat yang khusus, dimandiin air kembang. Nah itu udah masuk hadharah, cara berpikir nggak ada di dalam Islam. Nah ini tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ini harus kita pahami ketika produk-produk ini datang dari luar non-Islam. Kalau murni hal itu berhubungan dengan materi, kita bisa terima. Tadi alat-alat komunikasi, alat produksi, benda-benda bangunan dan sebagainya. Bangunan boleh-boleh aja kita beli. Ketika bangunan itu terbuat dari kaca misalnya, kita bikin rumah, bangunnya dari kaca, rumah tangga kita dilihat orang di luar, auratnya. Nah ini cara barat, kan di barat begitu, kalau kamar mandi ada di ruang tamu, dari kaca, itu di film-film. Ini jadi bangunan yang kemasukan hadharah barat. Bagi Islam haram hukumnya, bangunan seperti ini. Kalau mau halal, ya mungkin nggak boleh terima tamu orang luar. Asalkan juga temboknya harus benar-benar tertutup. Nah ini terjadi kalau di barat itu kayaknya open segala macam, karena memang mereka nggak punya batasan hal ini. Nah ini cara berpikir namanya hadharah, civilization. Jadi ada peradaban, satu peradaban yang memang hati-hati peradaban luar nggak boleh masuk ke dalam peradaban Islam. Nah inilah ajaran di dalam Islam yang spesifik, yang kemudian kalau kita memahami cara berpikir ini, artinya istilahnya mainstream kita ini, kemudian membaca ayat-ayat Allah, hadis dan sebagainya, insya Allah nggak akan bingung, nggak akan confuse. Ini kok katanya orang kafir, yang produk kafir nggak boleh, tapi kok ini kita pakai ini. Nah ini harus kita luruskan dengan dua pisau potong ini, sehingga kita pakai, katakan kita nggak boleh ngelihat aurat ataupun gambar-gambar yang nggak pakai kerudung. Ternyata duit kita kalau kita buka ini ada Elizabeth, apa Queen Ratu apa? Ratu Elizabeth. Nggak pakai kerudungan dia. Nah itu kan alat tukar sebetulnya. Ya memang kalau nanti udah ada agama Islam, ada sistem Islam, itu kita nggak pakai lagi itu alat itu. Nah di sini kemudian nanti kita membahas juga uang yang memang beredar, ketika peredaran uang cuma di backup dengan undang-undang trust seperti dolar sekarang. Ini bermasalah hidup ini ketika dolar ini mendominasi dunia. Nah nanti kita membahas tentang ekonomi dalam wilayah ini, boleh atau tidak. Sementara ini kita nggak punya kepemimpinan, nggak punya institusi, ya kita nggak bisa masuk ke wilayah ini lebih banyak lagi. Untuk itu perjuangannya penting, untuk adanya kembali kepada kehidupan Islam, istiqnaf al-hayatil islamiyah, bagaimana melanjutkan kehidupan Islam. Makanya kalau bicara masalah ekonomi dalam Islam, berbeda dengan membahas ekonomi dalam sistem barat. Islam membahas ekonomi dibagi dua. Ada ilmu ekonomi, ada sistem ekonomi. Kalau ilmu ekonomi, ini berhubungan dengan value, bagaimana produksi, kuantitas dan kualitas barang. Itu namanya ilmu ekonomi. Boleh kita ambil dari mana? Tadi kita bahas dari barat juga boleh. Bagaimana meningkatkan sebuah mutu. Tapi bicara masalah sistem ekonomi, nah ini masuk ke wilayah hadharah. Nggak boleh. Karena kalau bicara masalah sistem berhubungan dengan bagaimana mekanisme dan cara kerja hadharah tadi, civilization yang kita hidup itu. Ternyata sistem ekonomi yang beredar saat ini rata-rata ya ribawi. Perbankan kalau nggak ada ribanya bukan perbankan lagi. Nah untuk itu di sini wilayah yang memang kritikal bagi kita untuk dealing di dalam sistem ekonomi. Nah ini penjadaran bagi generasi kita nanti untuk berpikir bahwasanya kita harus keluar daripada cara berpikir ini. Kalau umat mulai menyadari cara berpikir hal ini, yaitu pentingnya
bagaimana pemikiran Islam, bukan tidak mungkin Islam ini akan bergolak di mana-mana untuk ingin hidup di wilayah yang diatur oleh Islam dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa pembahasan pendek ini sebagai silaturahmi dan bukan menggurui lagi, saya katakan sebagai share bagi kita, nanti barangkali ditambahin dalam acara tanya jawabnya, bukan bertanya, bukan, tapi menambahi. Kalau perlu mengurangi, barangkali saya salah, ya, jangan ditambahin. Ya, terima kasih Pak Ustadz Edward, ya, dan yang lain-lain. Mohon maaf atas kesalahannya, apa-apa yang benar semata-mata insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang saya pelajari. Apabila salah itu semata-mata dari keilmuan saya sendiri yang memang belum banyak, saya masih belajar terus, karena juga background saya juga tidak berpendidikan fakultas kejuruan agama yang sebagaimana asatidz di sini. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah jam lagi. Jazakallah. Terima kasih Ustadz Nur Samsi. Begitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Uraian sebenarnya sangat dalam sekali kalau sekedar ngomong-ngomong itu, Pak. Saya jadi banyak mendapat, terutama masalah dakwah dan madani tadi. Itu suatu hal yang barangkali selama ini tidak terpikirkan, tapi paling tidak dari sana kita bisa ngambil benang merahnya, mana yang bisa diambil, mana yang tidak gitu. Bapak, Ibu-ibu, saya yakin ada di antara kita yang yang masih ingin mendapat to find out more dari sini. Baru permukaan aja dari Ustadz Nur Samsi ini. Dalamnya jauh lebih dalam lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau minta penjelasan lebih lanjut, silakan. Ya, silakan Ustaz Endro. Ada ini. Dari sana aja, silakan. Mau pakai ini? Ada? Enggak ada, lagi enggak ada, sorry. Oke, direct. Iya. Langsung aja. Hah? Enggak apa-apa lah. Baiklah. Langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nur, dalam rangka Ghasul Fikr ya, perang pemikiran ya, yang sekarang sedang menjadi satu wacana yang urgen bagi umat Islam. Strategi apa yang harus kita lakukan, khususnya umat Islam sekarang dalam menyiapkan arena perang pemikiran ya, dengan peradaban yang baik ya, khususnya Barat. Terima kasih Bu dari Ustadz Hendro. Pertanyaannya saya ulangi sedikit, barangkali nggak kedengeran. Ya, beliau bertanya tentang bagaimana dalam mengarungi ataupun kita hidup berhadapan dengan suasana yang memang saat ini telah digelontorkan, Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Jadi perang pemikiran ini lebih dahsyat daripada perang jedor-jedoran ini. Karena kalau perang jedor-jedoran kelihatan orangnya, musuhnya siapa, bisa diudak-udak gitu, atau kita yang lari. Tapi kalau perang pemikiran ini itu sulit, karena itu banyak triki-triki istilahnya kata orang sini. Kemudian juga permainan-permainan konspirasi, kemudian juga propaganda media. Nanti kemudian kita membahasnya bagaimana soft war sama satu lagi hard war, hardware dan software. Itu berhubungan dengan yang soft ini yang paling agak sulit. Kita kemarin konferensi tentang ini intelijen di Sydney.
itu membahas tentang hal ini. Bagaimana sangat smartnya ataupun halusnya untuk menghabisi gerakan-gerakan Islam yang ingin menghadirkan kembali cara hidup Islam, itu betul-betul sangat berat menghadapi ghazwul fikir ini. Kalau tidak, kita tetap menjadi sebagaimana buih saja mengikuti apa yang mereka mau. Jadi buih yang diombang-ambingkan oleh air. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah, umat Islam suatu saat sebagaimana buih. Padahal jumlahnya banyak ya. Apakah pada saat itu sedikit, kata sahabat nanya. Kemudian Rasul mengatakan tidak, banyak sekali. Akan tetapi seperti buih. Nah ini kan perang pemikiran ini. Ketika kita berbicara, misalnya katakan mereka mengeluarkan tentang undang-undang teroris. Itu sangat kita bisa lihat betul itu yang dikatakan perang pemikiran. Seolah-olah itu hal yang baik. Padahal yang diulek-ulek hanyalah kaum muslimin. Sejahat-jahatnya yang bukan muslim itu enggak dikatakan teroris. Baik yang di Indonesia maupun di luar negeri. Dari zaman dahulu ada kelompok-kelompok non-Islam juga yang sama dengan teroris, enggak disebut teroris. Seperti Ku Klux Klan ataupun Macan Tamil ataupun apalagi banyaklah di dunia barat. Bahkan yang membunuh Aborigin itu bukannya Amrozi CS itu dulu. Tapi dari kelompok Kapten Cook. Ini bicara masalah ini ghazwul fikir itu memang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dulu. Nah menghadapinya sekarang gimana? Saya nggak mau detailkan, nanti panjang lebar lagi ceramah yang kedua berarti. Nanti Ustadz Gugun aja yang ceramah ini. Jadi menghadapinya memang betul-betul kita harus bekali cara berpikir kita terhadap Islam. Karena Islam ini betul-betul keyakinan yang memang bisa dijadikan alat bela diri, defense agama kita. Yang paling kuat di dalam agama Islam ini kan sebetulnya akidah. Nah di dalam amalan akidah itu syariah. Nah akidah ini kita harus kuatkan. Bagaimana akidah bukan sekedar simbol-simbol dan kata-kata, misalnya kita tauhid harus tingkatkan, syahadat harus kuatkan, pemahaman, bukan itu. Tetapi keyakinan di dalam Islam sebagai akidah itu dibangun oleh suatu bangunan-bangunan yang landasannya pasti, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sendiri ataupun para imam-imam dahulu melihat ke yang hak itu sebagaimana melihat matahari di siang hari, siang bolong. Jadi jelas benar gitu. Nggak bisa ditukar dengan Indomie kemudian kita berubah keyakinannya. Ditukar dengan kedudukan kemudian kita menjual agama kita. Nah bagaimana ini untuk membekali hal ini? Kalau tidak kita meyakini satu akidah ini. Bayangkan seorang budak yang memang dari kampungan ya, Habsyun, Bilal bin Rabah, itu betapa hebatnya ketika tuannya itu supaya dia ini jangan ikut-ikutan lah agamanya Nabi Muhammad, agamanya Muhammad ini katanya. Apa jawabnya? Mati lebih dia sukai daripada hidup tapi keluar daripada Islam yang dia udah yakini. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika dia mengatakan ahad, itu tujuannya ahad itu adalah satu kata yang betul-betul challenge terhadap bosnya. Karena Tuhannya orang-orang musyrik saat itu banyak. Dia nggak mengakui semua Tuhan itu. Ini satu akidah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya satu Allah. Nah ahad itu mengandung arti yang satu-satunya. Satu Tuhan, satu syariat, satu keyakinan, satu umat, satu sistem hidup. Ini nggak bisa ditukar. Walaupun nyawa meregang dalam diri kita, tetap kita meyakini ini. Nah sekarang bagaimana gambarannya ketika kita mengatakan sesuatu itu yakin? Itu pasnya sebagaimana kita melihat sesuatu warna ini putih misalnya. Kemudian orang mengatakan dipaksa kita ini harus mengatakan ini warnanya coklat. Itu nggak bisa. Makanya untuk yang
mempelajarinya ini putih adalah putih. Nah, untuk mengangkat hal ini itu masih materi. Yang paling sulit adalah masalah-masalah yang bersifat konsep. Hadoroh tadi. Mafahim atau majmu'ul mafahim anil hayah. Jadi sekelumpulan pemahaman-pemahaman terhadap kehidupan. Ini bagaimana keyakinannya? Kalau kita katakan Islam adalah agama yang paling benar, bagaimana kita menjawabnya terhadap orang kafir ketika kita katakan agama kita sama aja? Coba bisa nggak kita jawab? Kalau kita bisa jawab, berarti kita betul-betul udah meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar. Yang lain salah. Kita harus katakan gitu, yang lain salah. Jangan yang lain loh, kita sama-sama lah meyakini. Ya itu kan kata Anda benar, kata saya kayak saya ya. Di sini batasan lakum dinukum waliyadinnya. Padahal salah ini seperti ini. Nggak boleh kita katakan seperti itu. Agama kalian salah, agama saya yang benar. Itu kan daripada pemahaman kita terhadap innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima. Ini berlaku untuk semuanya. Agama yang lain sudah expired of the date. Istilah bahasa Inggrisnya apa itu? Udah habis masanya. Udah diganti oleh Islam yang benar. Nah, untuk memahaminya tadi paling simpel tadi saya udah katakan, misalnya diantaranya aturan itu. Aturan harus kita yakini. Islam itu mengatur seluruh aspek, baik manusia terhadap dirinya, manusia terhadap orang lain, dan manusia terhadap Tuhannya. Agama yang lain nggak ada itu. Ketika hidup di luar daripada hubungan manusia dengan Tuhannya, mereka meminjam satu sistem hidup misalnya dari komunis yang namanya sosialis. Meminjam dari barat itu yang namanya demokrasi ataupun sekulerisme dan sebagainya. Ini cara berpikir. Sedangkan aturan Islam ini mereka nggak pahami. Nah, ini yang begini yang harus kita bekali agar kita ini punya konsep walaupun kita nggak mempunyai rumahnya. Kita nggak mempunyai rumah tangganya, sedang kita perjuangkan. Makanya Hasan al-Banna sampai mengatakan kan, jadi kumu dulatal Islam fi qulubikum. Jadilah kamu jadikanlah daulah Islam itu di hati kamu. Memang kita nggak punya daulah Islam, jadi harus disematkan di dalam hati kami. Kita ini suatu waktu kita akan ketika hadir kita rebut inilah yang dikatakan daulah Islam, gitu. Sayang sekali Hasan al-Banna nggak menikmati itu yang namanya negara Islam hingga segini. Kita pun begitu sama. Mudah-mudahan kita sama-sama dengan bagaimana Hasan al-Banna yang memang bersama-sama Said Qutb untuk mengembalikan daulah Islam ini. Kita sebagai penerusnya harus bukan malah kemudian luntur perjuangan mereka, tapi harus lebih gigih lagi. Ini nih Ghazul Fikir di sini. Terlalu banyak cabangnya kalau bicara masalah Ghazul Fikir, terutama kalau bicara masalah media. Itu media harus benar-benar kita pilah-pilah. Yang pertama tadi jelas memang setiap suatu konsep yang datang dari luar bukan kita juga tolak 100%, tapi harus kita nggak boleh pakai 100%. Untuk dipelajarinya boleh. Tapi untuk mempropagandakan, mengeluarkannya tidak boleh, haram hukumnya. Ini pertama gini, self defense kita untuk berhadapan dengan Ghazul Fikir, perang pemikiran. Nah, yang kedua ya itu, bekal-bekal kita terhadap sakofa Islam itu harus memiliki, sehingga kalau kita memiliki hasanah ilmu keislaman, insya Allah semuanya mudah. Walaupun kita masih memiliki 30 juz itu tuh udah hebat banget itu. Padahal Islam enggak hanya yang dalam Al-Quran 30 juz. Ada dalam as-sunnah, hasanah-hasanah Islam yang dibawa oleh para imam-imam dahulu, para mujtahid dan sebagainya. Untuk itu tidak boleh stop, berhenti mempelajari Islam terus sampai kapan, nggak akan habis-habisnya ilmu Islam ini akan dibahas. Nah, ini bekal kita untuk menghadapi Ghazul Fikir di era yang memang sedang betul-betul berbenturan. Samuel Meheng Tintan yang kafir aja itu meyakini banget itu. Setelah komunis nanti runtuh, kita akan berhadapan benturan kita dengan orang Islam. Karena Islam adalah memang satu pemikiran yang nggak bisa dihancurkan. Berbenturan ini bisa jadi tadi dor-doran gitu. Walaupun baru awalnya pemikiran.
Cuma cara berpikir Huntington ini kemudian dilunturkan oleh Francis Fukuyama ya. Iya, Francis Fukuyama yang dari Amerika itu juga sendiri, yang kemudian dipropagandakan bahwasannya peradaban barat ini udah final. Semua udah kalah. Jadi hanya baratlah yang cocok untuk umat manusia saat ini dan yang akan datang. Mungkin bahasa dia ila yaumil qiyamah kali. Ya, terima kasih. Pak, siapa lupa lagi? Pak Hendro. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Samsi. Kalau saya mah untuk menghadapi ghazul fikir kita umat Islam, yang paling pertama itu meyakinkan umat Islam bahwasanya sementara ini kita itu sedang menghadapi ghazul fikir gitu. Karena orang tidak ngeh gitu, orang tidak tahu kalau kita itu semuanya sedang digiring. Setiap hari digiring dengan bacaan kita, dengan media kita terhadap ya pemikiran-pemikiran itu gitu. Seorang Jokowi saja bisa orang jadi dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi calon presiden gitu kan. Itu kan satu hal yang sebenarnya luar biasa sekali, yang seharusnya membuat orang berpikir ya what's going on here gitu. Tapi kita tidak bisa meyakinkan orang itu kalau ini ada skenario tertentu yang sedang dilancarkan, yang diarahkan kepada kita gitu. Ya, the next ya yang pertama itu ya convince people that there is day. Ada ghazul fikir, ada perang pemikiran itu ada gitu. Jadi kita jangan assume everything just go dengan sendirinya saja. Baru next step baru kita menyadari gitu. Sumber daya manusia kita itu sebagai umat Islam sekarang itu kita kurang. We have to do mengapakan kualitas umat Islam itu untuk bisa mempertahankan pemikiran Islam itu juga gitu. Dan kita kurang dalam keadaan sekarang ini gitu. Dan ya seperti dengan penjelasan Ustadz Nur Samsi tadi, silakan kalau ada maaf ya, jadi iseng nambah jadinya. Silakan kalau ada lagi Pak Bambang, ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu barangkali. Kalau tidak kita cukupkan sampai sekian dulu. Insyaallah 10 menit lagi kita 10 menit lagi kita sholat Isya. Terima kasih Ustadz Nur Samsi. Mudah-mudahan ini tidak kapok ke sini. Kebetulan hari ini jamaah kita banyak yang libur nih Pak, jadi agak sepi sedikit gitu. Jadi ya insyaallah, tapi alhamdulillah ini cukup ramai juga, walaupun ya banyak yang tidak hadir pada malam ini karena sudah berlibur ke Indonesia dan ke Sydney. Katanya mencari Pak Nur Samsi ke Sydney. Pak Nur Samsinya ke sini lah. Iyalah. Kita ya ini tadi cukup menarik sebetulnya, satu topik yang besar juga. Ini sebelum saya tutup masih ada waktu 5 menit, barangkali saya sampaikan tentang ghazul fikir ini. Memang lemahnya umat Islam saat ini bukan berarti tidak memiliki bagaimana untuk menghadang perang pemikiran ini. Tapi memang kita nggak memiliki apa yang mereka memiliki, yaitu media, sistem, dana, pendidikan. Nah ini mereka memang eksis, dan juga memang sebagai lumrahnya pepatah kaidah apa namanya, yang dikatakan bahwasannya yang kalah akan mengikuti yang menang. Tetapi Islam nggak bisa begitu. Kaidah ini nggak berlaku buat kaum muslimin. Walaupun pernah Islam di bumi hanguskan di Irak ketika zaman Baghdad itu, fisik boleh kalah, tetapi pemikiran tentara Mongol itu kalah. Sehingga walaupun Islam udah dihancurkan, darah umat Islam sampai ke mata kaki, habis, tapi justru tentara Mongol itu pada masuk Islam. Ini perang pemikiran. Insya Allah di zaman ini kita emang nggak punya apa-apa, persis kayak di Baghdad dulu. Nah itu, tapi jangan nyerah. Tetap kita membawa Islam ini dimanapun kita hidup, agar kita diberi kemenangan. Apalagi nanti kalau kita udah memiliki sistem hidup, insya Allah akan lebih mudah. Itu aja tambahannya. Terima kasih pertanyaannya.
Terima kasih Pak Nur Samsi, dan memang akhirnya itu Islam itu yang akan menjadi dijanjikan Allah akan memperoleh kemenangan di atas agama lain seperti janji Allah. Dan wa'dallahi haq, janji Allah itu adalah benar tentunya. Insyaallah kita cukup kajian kita sampai di sana, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Pak Nur Samsi bisa kita ajak lagi ke sini lagi next year. Ya Pak ya. Insyaallah. Dayadi dan Pak Anto jangan kapok-kapok ke sini, insyaallah. Kita cukup pengajian kita yang tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.